Shalom, saudara kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya pernah mendengar sebuah kesaksian tentang seseorang yang dihianati oleh temannya, saudara ya. Dia dituduh untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak dia lakukan di pekerjaannya, saudara. Lalu kemudian, saudara, diproses secara hukum, lalu dia dituntut, dihukum penjara selama 2,5 tahun. Nah, namun saudara dalam perjalanan proses peradilan saudara, lalu telah selesai proses, dinyatakan bahwa saudara ini dinyatakan tidak bersalah. Nah, ketika dia dibebaskan, dia dilepaskan saudara, dia sangat bersuka cita, dia senang sekali. Lalu dia memberikan kesaksian kemana-mana, lalu dia mengadakan acara syukuran di rumah saudara karena dia senang dibebaskan. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang keindahan atas kelepasan daripada Tuhan dari Mazmur 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Untuk itu saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini, Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Ya, saudara, Mazmur 54 ayat 1 sampai 9 ini ditulis oleh Daud ketika orang-orang Zifi itu mengkhianatinya dengan melaporkan persembunyiannya kepada Raja Saul. Memang ketika itu saudara, Raja Saul sedang mengejar-ngejar Daud di dalam pelariannya untuk ditangkap karena memang sakit hati saudara ya, yaitu karena cemburu. Nah, saudara, dalam kondisi dikhianati, ia sangat tertekan, namun ketika ia menyadari akan kehadiran Tuhan yang membebaskan dia, maka di sini Daud memberikan sebuah kesaksian, sebuah puji-pujian kepada Tuhan, dan ada sebuah peralihan dari ratapan ketakutan menjadi pujian yang dia naikkan kepada Tuhan. Nah, saudara, perhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai kelima, di sini Daud mulai dengan permohonan pertolongan kepada Tuhan ataupun sebuah ratapan kepada Tuhan yang dia naikkan kepada Tuhan. Daud meminta keselamatan dan keadilan kepada Allah karena ia sedang diserang, dia sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang angkuh, yang tidak percaya kepada Tuhan, ataupun orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan latar belakang daripada bagian ini, kasusnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang Doeg, orang Edom itu kepada Daud, saudara. Orang Zif ini, ataupun orang Zifi ini adalah orang-orang yang tinggal di padang gurun, saudara. Mereka mendukung Raja Saul tentunya, saudara ya. Ketika Daud berada dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul, saudara, orang Zif ini melaporkan kepada Saul di mana tempat persembunyian Daud, saudara ya. Nah, saudara, tentu di saat-saat semacam itu dia merasa ketakutan dan juga merasa tertekan, saudara. Tapi menarik soal ayat yang ke-6 dan 7 ini, Daud menegaskan bahwa Allah adalah pembelanya. Dia sadar bahwa Allah adalah Allah yang tahu setiap pergumulannya, Allah yang sanggup untuk menolong dia, saudara. Dia mengungkapkan di sini Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai penopang yang akan membalas kejahatan musuh-musuhnya, saudara. Lalu di dalam ayat 8-9 ini, Daud menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, saudara. Daud bersuka cita karena Allah ada di pihak dia, karena Allah membela dia, saudara, maka dia berniat untuk mempersembahkan korban syukur, serta memuji nama Tuhan atas kelepasan yang Tuhan berikan kepadanya, saudara. Di sini Tuhanlah yang datang hadir untuk membebaskan dia. Saudara, saya kira
Ini adalah respons yang spontan ketika seseorang dibebaskan, ketika seseorang dilepaskan. Ada ungkapan syukur, ada ungkapan puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, saudara, saya kira tidak ada sukacita yang lebih besar dalam kehidupan seseorang daripada sukacita seseorang dibebaskan. Dibebaskan dari pengkhianatan orang yang membenci kepada kita, ataupun dibebaskan dari tuntutan hutang mungkin, saudara ya, atau dibebaskan dari penjara. Tetapi saudara, sukacita yang lebih besar daripada semuanya itu adalah ketika kita dibebaskan dari tuntutan hukum dosa, yaitu kematian kekal selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dalam Roma pasal 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Artinya konsekuensi dosa adalah kematian kekal selama-lamanya. Saudara, selama kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam kegelisahan. Selama kita hidup dalam dosa, saudara, kita tidak pernah tenang. Selama kita hidup di dalam dosa, kita tidak pernah merasa yang namanya kebebasan. Kenapa? Karena dosa itu, saudara, terus-menerus membayangi hidup kita. Dan konsekuensi dosa adalah kematian kekal selama-lamanya. Tetapi saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, saudara, maka dia pasti akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan segala kejahatan kita, dan kita dibebaskan dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut, dan di saat itulah saudara, engkau akan mengalami keindahan, kelepasan yang total dari Tuhan dalam hidup saudara. Nah, saudara-saudara, jika hari ini engkau masih merasa ada sesuatu yang membelenggu engkau, ada sesuatu yang masih mengikat engkau, saudara, engkau tidak pernah merasa bebas, engkau tidak merasa lega, so mari datang kepada Tuhan. Datang kepada dia, berseru kepada dia, dan yakinlah, dia pasti akan memberikan kelegaan kepada engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami hari ini. Jika selama ini kami merasa terbelenggu oleh segala sesuatu yang telah merebut sukacita kami, ya Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami agar kami belajar untuk peka kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kelepasan dari Engkau ya Tuhan, agar kami menikmati keindahan kelepasan di dalam Engkau ya Tuhan. Jadikanlah hari ini, hari yang penuh berkat bagi kami sekalian untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.